warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang farmakoterapi sindrom nefrotik, SLE, dan rematik. Jadi ada 3 penyakit ya kita akan bahas hari ini. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, biar cepet. Soalnya juga mau ujian sampai dari jam 4 sore nanti ujian, jadi saya akan bahas dulu ya. Yang pertama itu sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini atau disebut SN, itu sindrom yang mengenai ginjal yang ditandai dengan adanya proteinuria berat, hipoalbuminemia, terus edema, dan hiperkolesterolemia. Nah, hiperproteinuria itu dia adanya kadar protein dalam urin. Terus hipoalbumin itu rendahnya kadar albuminnya. Terus edema itu terjadi pembengkakan dan terjadi peningkatan kadar kolesterol. Nah, di sini sindrom nefrotik itu ada 2 macam. Pertama yang primer sama sekunder. Nah, yang primer ini dia ciri-cirinya terbatas di ginjal, etiologinya tidak diketahui, ada hubungannya dengan genetik, alergi, dan imunologi. Jadi kalau primer ini dia berhubungan dengan genetik ya, dengan orang tua gitu. Terus sekunder itu etiologi yang berasal dari ekstrarenal, misalnya itu penyakit infeksi, keganasan, obat-obat, dan penyakit metabolik. Nah, di sini penyakit metabolik. Nah, yang kedua, 3. Di klinik itu 75% sampai 80% kasus SN merupakan SN primer. Jadi SN primer itu dia nggak diketahui etiologinya, hubungannya dengan genetik, alergi, dan imunologi. Terus pada anak di atas 16 tahun paling sering ditemukan nefropati minimal 75% sampai 85% dengan umur rata-rata 2,5 tahun. 80%-nya itu di atas kecil, kurang dari 6 tahun. Jadi kurang 16 tahun paling sering itu ditemukan nefropati dan kurang dari 6 tahun itu 80%. Pada orang dewasa paling banyak itu nefropati membranosa, itu 30% sampai 50%. Sindrom nefrotik itu sekunder pada orang dewasa terbanyak disebabkan oleh diabetes mellitus. Ya. Terus di sini sindrom nefrotik idiopatik merupakan bentuk terbanyak dari sindrom nefrotik pada anak yang tidak ketahui penyebabnya. Angka kejadian sindrom nefrotik idiopatik berkisar 1 sampai 3 per 100.000 anak. Sebagian besar 80%-nya akan memberikan respon terhadap pengobatan kortikosteroid SNSS. 20%-nya tidak memberikan respon dan diklasifikasikan sebagai resisten steroid SNRS. Nah, di sini kita akan tadi kan di sini ada gejalanya itu nih, ditandai adanya proteinuria. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proteinuria. Nah, proteinuria itu merupakan dari kelainan dasar SN. Jadi dia itu merupakan kelainan. Proteinnya sebagai besar dari kebocoran glomerulus. Proteinuri glomerular hanya sebagian kecil berasal dari sekresi tubulus proteinuri tubular. Nah, ini kalau glomerulus ini dia itu berada di ginjal. Di bagian ginjal itu ada glomerulus. Protein utama yang diekspresikan dalam urin adalah albumin. Nah, jadi yang diekspresikan pertama albumin. Jadi kalau hipoalbumin itu dia ekspresinya itu bertambah, jadi albuminnya itu jadi rendah. Itu enggak sih? Kita cek dulu. Derajat proteinuri tidak berhubungan langsung dengan keparahan kerusakan glomerulus. Jadi derajat proteinnya tidak berhubungan langsung dengan keparahan kerusakan glomerulus. Hipoalbumin itu disebabkan oleh hilangnya albumin melalui urin.
dan peningkatan katabolisme albumin di ginjal. Nah, ada pasien ada pasien SN waktu itu dia terkena sindrom nefrotik juga. Jadi dia dikasih di terapi albumin setiap bulan. Itu sintesis mulai urin peningkatan katabolisme albumin di ginjal. Sintesis di hati biasanya meningkat namun tidak memadai untuk mengganti kehilangan albumin dalam urin. Nah, di hati biasanya meningkat namun tidak memadai untuk mengganti kehilangan albumin dalam urin. Hiperlipid. Nah, hiperlipid ini dia kolesterol serum. Itu terdiri dari FLDL, LDL, terus ada trigliseridnya itu meningkat, sedangkan HDL-nya dapat meningkat, normalnya itu menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sintesis lipid di hepar dan penurunan katabolisme di perifel, penurunan pengeluaran lipoprotein FLDL kilomikron dan intermediate density lipoprotein dari darah. Terus yang kedua, peningkatan sintesis lipoprotein lipid distimulasi oleh penurunan albumin serum dan penurunan tekanan osmotik. Nah, lipiduri itu dia adalah lemak bebas dan oval fat bodies yang sering ditemukan pada sedimen urin. Nah, lipiduri sumber lemaknya itu berasal dari filtrat lipoprotein melalui membran basalis glomerulus yang permeabel. Edema itu dia pembengkakan itu biasanya disebabkan penurunan tekanan onkotik plasma akibat hipoalbumin. Karena dia penurunan albuminnya, maka terjadinya pembengkakan itu biasanya dia penumpukan cairan, maka terjadi pembengkakan. Dan resistensi natrium. Hipovolemi menyebabkan peningkatan renin, aldosteron, hormon antidiuretik, dan katekolamin plasma serta penurunan atrial natriuretik peptid ANP. Pemberian infus albumin akan meningkatkan volume plasma, meningkatkan laju filtrasi glomerulus dan ekskresi fraksional natrium klorida dan air yang menyebabkan edema berkurang. Tuh. Jadi si pasien ini biasanya itu diberikan terapi albumin bisa melalui infus albumin, bisa juga dikasih semacam obat minum di oral gitu atau disuntik juga bisa. Nah, ini hiperkoagulabilitas. Itu keadaan ini disebabkan oleh hilangnya antitrombin AT3, protein S, C, dan plasminogen activating faktor dalam urin yang meningkatnya faktor 5, 7, 8, 10 trombosit fibrinogen. Peningkatan agregasi trombosit, perubahan fungsi sel endotel, serta menurunnya faktor zimogen, faktor 9 sama faktor 11. Kerentanan terhadap infeksi, penurunan kadar immunoglobulin IgG dan immunoglobulin G dan IgA karena kehilangan lewat ginjal. Penurunan sintesis dan peningkatan katabolisme menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi bakteri terhadap kasus seperti Streptococcus pneumonia, Klebsiella, Haemophilus. Pada SN juga terjadi gangguan imunitas yang diperantai sel T. Sering terjadi bronkopneumonia dan peritonitis.
Tabel 5, examination finding of primary nephrotic syndrome. Examinationnya itu urinasis mana sih? Measurement itemnya itu urin volume, urin proteinnya 24 jam, collection of or spot urine, fraction of urine protein occurred, urinary sediment, granular case, waxy case, selective of urine protein, clearance ration of IgG dan transferrin. Major findingnya itu increase urine protein, albuminemia, fatty case, oval fat body. Blood examination itu dia peripheral blood examination, biochemical examination, sometimes describe red blood cell, hemoglobin. Nah, ini bisa dibaca ya. Sometimes vitamin A, vitamin D, GFR, sometimes BANS, R, inscription total. Terus ada lipidnya juga, ada koagulasi, ada immunoglycal test nih. Immunoglycal test ada IgG dan other immunoglobulin dan complements. Case X-ray. Aduh, sakit kakinya. Siapa sih ini? Ini sampelnya kardio, ada kasperik, ada ultrasonografi. Dia itu depth thrombosis. Nih, kalau renal dari immunoglobulin definition. Ini bisa dibaca aja bahasa Inggris. Nih. Ini yang kedua, urinasis lagi. Peripheral examination nih biasanya dipakai nggak sih ya? Imaging test, genetik test. Ini genetik test. Tadi genetik nih renalnya ini melalui dari siapa tadi? Bukan idiopatik. Farmakoterapinya itu penata laksanaan SN meliputi terapi spesifik untuk kelainan dasar. Siapa sih? Kayaknya si Aca ada di bawah. Siapa ya? Ya kan si Aca. Kakinya digigit sama Aca. Kecil manja. Pelaksanaan SN meliputi terapi spesifik untuk kelainan dasar ginjal atau penyakit penyebab SN sekunder. Nih, tadi kan primer dan sekunder. Mengurangi atau menghilangkan proteinuria, memperbaiki hipoalbuminemia, mencegah dan mengatasi penyulit. Terapi inisial itu untuk anak dengan sindrom nefrotik idiopatik tanpa kontraindikasi steroid adalah prednison. Nah, prednison ya, ini kortikosteroid. Prednison dosisnya itu 60 mg per M2 LPB per hari atau 2 mg berat badan per hari, maksimalnya 80 mg per hari. Jadi dosis prednison itu 60 mg atau 2 mg per hari maksimal dalam dosis terbagi. Terapi inisial diberikan dengan dosis penuh selama 4 minggu. Jadi dalam 4 minggu itu dikasih dosis terapi inisial. Dosis inisial. Apabila dalam 4 minggu pertama telah terjadi remisi perubahan, dosis prednison diturunkan menjadi 40 mg atau 1,5 mg per kilo berat badan per hari, diberikan selang 1 hari.
diberikan selang 1 hari dan diberikan 1 hari sekali setelah makan pagi. Jadi sehari sekali setelah makan pagi. Apabila telah dilakukan pengobatan dosis penuh, tidak juga terjadi remisi, maka pasien dinyatakan resisten steroid. Nah, kalau udah resisten steroid harus gimana? Nih, remisi nih. Jadi 4 minggu itu kan dijadiin apa sih namanya ya? Terapi inisial. Nah, jadi dalam 4 minggu itu dikasih terapi inisial nih. Apabila dia terjadi remisi, maka dosisnya akan diubah, dikurangin. Nah, kalau terjadi remisi itu proteinnya berkurang, edemanya berkurang. Perubahan nih. Jadi dosis nih 4 minggu selanjutnya, maka dosis alternatif remisinya berkurang, jadi resisten steroid. Remisi nggak ada terjadi perubahan, jadi Allah apa sih, jadi dia tidak ada terjadinya remisi, berarti dia resisten steroid. Nah, maka diberikan imunosupresan lain gitu, terapi inisial kortikosteroid. Nah, prednisonnya itu dikasih 60 mili, kalau yang ini dikasihnya 40 mili per hari gitu. 40 mili berarti dia nih, kalau 60 mili dosisnya 2 mili. 60 mili itu dosisnya 2 mili. Kalau kalau 40 mili dosisnya 1,5 mili per kilo berat badan per hari gitu. Ini ya. Udah paham toh sampai sini? Jadi 4 minggu itu dosisnya 60 mili. Kalau yang ini 4 minggu selanjutnya diturunkan menjadi 20, 60 jadi 40 atau 1,5. Kalau yang ini dosisnya dijadiin 2 mili. Kalau ini 1,5. Oke. Kalau dia terjadi resisten steroid, maka dikasih lagi diganti atau dikasih imunosupresan lain gitu. Nah, pengobatan sindrom nefrotik relapse-nya itu, pada pasien sindrom nefrotik relapse diberikan pengobatan prednison dosis penuh hingga terjadi remisi maksimal 4 minggu. Dilanjutkan dengan pemberian dosis alternatif selama 4 minggu. Apabila pasien terjadi remisi tetapi terjadi proteinurianya itu lebih dari 2 tanpa ada edema, apabila ditemukan infeksi, umumnya ISPA, diberikan antibiotik 5-7 hari aja. 5-7 hari. Biasanya sih dokter ngasihnya 7 hari ya. Bila kemudian proteinuria menghilang, maka pengobatan relapse tidak perlu diberikan. Namun, apabila terjadi proteinuria sejak awal yang disertai dengan edema, diagnosis relapse dapat ditegakkan dan diberikan prednison pada pasien. Jadi, kalau adanya proteinuria sejak awal disertai dengan edema itu pembengkakan, maka dosisnya dapat ditegakkan. Dosisnya ditinggiin lagi dan diberikan prednison pada pasien. Nah, gini, jadi si prednison yang ini 60 mili ini terjadi remisi. Remisi itu maka akan ditingkatkan lagi gitu. Remisi. Nah, apabila terjadi infeksi, maka dikasih antibiotik selama 7 hari aja, selama di sini. Oke. Terjadi infeksi. Selanjutnya, pengobatan sindrom nefrotik relapse sering atau tidak dependent steroid. Terdapat 4 opsi pengobatan SN relapse sering atau dependent steroid, yaitu pemberian steroid jangka panjang, pemberian levamisol, pengobatan dengan sitostatika, pengobatan dengan siklosporin atau mikrofenolat, mofetil, opsi terakhir. Nah, steroid jangka panjang itu untuk pengobatan sindrom nefrotik relapse sering atau dependent steroid. Setelah remisi dengan prednison dosis penuh, pengobatan dilanjutkan dengan pemberian steroid dosis
1,5 mili per kilo secara alternatif. Jadi 1,5 mili itu dia dependen steroid remisi dengan prednisolon dosis penuh. Pengobatan dilanjutkan dengan pemberian steroid 1,5 dosis lalu diturunkan perlahan secara bertahap 0,2 mili setiap 2 minggu hingga dosis terkecil tidak menimbulkan relapse, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 mg per kilo berat badan alternatif. Apabila pada prednison dosis 0,1 sampai 0,5 mg per kilo berat badan alternatif terjadi relapse, terapi diberikan dengan dosis 1 mili per kilogram berat badan dalam dosis terbagi diberikan setiap hari hingga remisi. Apabila telah remisi, dosis prednison diturunkan menjadi 0,8 mili kilogram berat badan secara alternatif setiap 2 minggu diturunkan. Apabila prednison diturunkan menjadi 0,8 secara alternatif dan setiap 2 minggunya itu diturunkan 0,2 hingga satu tahapnya 0,2 di atas dosis prednison pada saat terjadi relapse sebelumnya. Jadi dosis remisi prednison itu diturunkan dari 1,5 diturunkan menjadi 0,8. Habis itu 2 minggu selanjutnya diturunkan lagi 0,2 mili diturunkan 0,2 mili hingga satu tahap. Nah, jadi 0,8 ini diturunkan dari dikurangi 0,2 mili, diturunkan 0,2 mili setiap 2 minggu diturunkan. Jadi 0,8, jadi 0,6, 0,4, 0,2 gitu. Jadi hingga satu tahap 0,2. Berapa kali? 0,6, 0,4 sampai 0,2 di atas dosis prednison pada saat terjadi relapse sebelumnya. Pemberian siklofosfamid 2 sampai 3 mili kilogram berat badan per hari selama 8 minggu. Apabila pada keadaan berikut relapse pada dosis rumat itu di atas 1 mg per kilo berat alternatif atau dosis rumat itu kurang dari 1 mg kilo berat badan tetapi disertai efek samping steroid yang berat. Pernah relapse dengan gejala berat yaitu hipovolemia, trombosis, dan sepsis. Ini apa artinya? Apa artinya trombosis, hipovolemia? Nih, prednisonnya nih. Prednisonnya 0,6 mili terus dikurangin jadi 40 mili CPA oral 2 sampai 5 per hari, pemantauan HB, leukosit, trombosis setiap minggu, leukosit 3 mikrostop dulu, terus leukosit 5, terapi dimulai lagi. Kalau leukositnya itu kurang dari 3000 maka di stop dulu pemberian prednisolonnya. Nah, kalau dia lebih dari di atas dari 5000 maka terapinya dimulai lagi gitu maksudnya. Nah, nih FD, CPA pulse, remisi AD 2 minggu, tap off. Remisi CPA oral itu dia CPA oral 12 minggu, tap off. Pengobatan sindrom nefrotik dengan kontraindikasi steroid. Apabila terdapat gejala atau tanda yang menjadi kontraindikasi steroid seperti tekanan darah tinggi, peningkatan ureum atau kreatinin, infeksi berat, dapat diberikan sitostatin, siklofosfamid itu oral maupun CPA pulse. Pemberian CPA per olah diberikan dengan dosis 2 sampai 3 mg per kilo berat badan per hari dosis tunggal. Untuk pemberian CPA pulse dosisnya adalah 500 sampai 750 mg M2-LPB yang dilanjutkan dalam 250 mg larutan NaCl 0,9% diberikan selama 2 jam. CPA pulse-nya itu diberikan dalam dosis 7 dengan interval 1 bulan.
Pengobatan sindrom nefrotik resisten steroid, sampai saat ini belum ditemukan pengobatan SN resisten steroid yang memuaskan. Pengobatan pada SNRS adalah siklofosfamid, siklofosforin, dan metilprednisolon pulse. Ini pengobatannya. Tata komplikasi sindrom nefrotik: terjadi penurunan sistem imun, yaitu mudah mengalami infeksi, berarti dia harus butuh antibiotik. Infeksi antibiotiknya itu diberikan selama 7 hari dulu. Infeksi yang sering di 5-7 hari. Infeksi yang sering terjadi itu selulotis dan peritolitis primer. Kalau dia terjadi penurunan sistem imun, itu dia ada infeksi, maka berikan dia antibiotik. Nah, biasanya itu infeksi yang terjadi itu dia selulitis dan peritonitis primer. Nah, penyebab terjadi tersering peritonitis primer itu adalah kuman gram negatif dan Streptococcus pneumonia. Pengobatan penisilin parenteral dikombinasi dengan cefalosporin generasi 3, cefotaxime atau ceftriaxone selama 10-14 hari. Jadi itu dia diberikan injeksi cefotaxime sama ceftriaxone. Pengobatan penisilin parenteral. Jadi penisilin parenteral ini dikombinasiin dengan cefalosporin generasi 3. Itu cefotaxime sama ceftriaxone selama 10-14 hari. Sehari 1 kali aja. Mahal tahu ini antibiotiknya. Astagfirullah. Ini biasanya ini terjadi di gram positif dan gram negatif sama Streptococcus. Nah, untuk penisilin parentalnya itu pengobatannya. Nah, antibiotiknya itu dikasih penisilin parental. Parenteral pas cefalosporin generasi 3 itu cefataxime dan atau ceftriaxone itu selama 10-14 hari. Nah, gini nih tata laksananya, komplikasinya nih, ada penurunan sistem imun. Nah, biasanya itu terjadi infeksi, maka infeksinya itu dikasih antibiotik. Antibiotiknya apa? Antibiotiknya penicillin parenteral ditambah sama cefalosporin. Antibiotik cefalosporin generasi 3. Yang generasi 3 itu cefotaxime atau ceftriaxone. Itu diberikan selama 10-14 hari. Nah, di sini infeksinya itu yaitu terjadinya selulotis dan peritonitis
Itu primer. Peritonitis primer itu yaitu adanya kuman gram negatif dan Streptococcus pneumonia. Tuh, nih. Oke, lanjut. Udah tuh. Trombosis perlu diberikan heparin secara subkutan. Nah, heparin subkutan dilanjutkan dengan warfarin selama 6 bulan atau lebih. Nah, untuk trombosisnya sendiri, trombosis itu diberikan heparin secara subkutan dilanjutkan dengan warfarin selama 6 bulan. Trombosis. Untuk trombosisnya sendiri kita diberikan heparin itu secara SC itu subkutan lanjut sama warfarin 6 bulan atau lebih. Tidak dianjurkan pencegahan tromboemboli dengan pemberian aspirin dosis rendah. Gak dianjurkan ya untuk pemberian aspirin tuh, ingat. Tidak dianjurkan untuk pemberian aspirin dosis rendah. Kayak semacam tromboaspilat, terus aspilat juga itu jangan diberikan. Hiperlipidemia, diet rendah lemak jenuh dan mempertahankan berat badan normal. Nah, kalau berat badannya itu nggak normal atau abnormal di atas rata-rata, maka harus diet dulu. Diturunin dulu berat badannya, bukan diet, diturunin dulu berat badannya sampai dia ideal ya. Untuk pemberian obat penurun lipid seperti HMG-CoA, reduktase inhibitor, contohnya statin. Nah, contohnya statin kayak atorvastatin, simvastatin, terus apalagi ya, banyak lah. Terus dapat dipertimbangkan, jadi dipertimbangkan dulu. Peningkatan kadar LDL, trigliserid dan lipoprotein pada sindrom nefrotik sensitif steroid bersifat sementara, sehingga penelasanaan cukup dapat mengurangi diet lemak. Jadi untuk hiperlipid ini bisa dikasihkan simvastatin sehari 1 kali sampai dia kadar lipid kolesterolnya itu berkurang gitu, atau di bawah normal, di bawah 200 gitu. Oke, hipokalsemia pada sindrom nefrotik dapat terjadi karena penggunaan steroid jangka panjang yang menimbulkan osteoporosis atau osteopenia, kebocoran metabolit vitamin D. Nah, kebocoran metabolit vitamin D, maka dia harus dikasih kayak semacam terapi vitamin D gitu. Untuk menjaga keseimbangan jumlah kalsium, maka pada pasien SN dengan terapi steroid jangka lama lebih dari 3 bulan, sebaiknya diberikan suplementasi kalsium 250 sampai 500 mg per hari dan vitamin D 125 sampai 250 IU. Apabila telah ada tetani, perlu diberikan kalsium glukonas 10% sebanyak 0,5 mg berat badan intravena. Hipovolemia terjadi akibat pemberian diuretik yang berlebihan atau pasien dengan keadaan SN relapse. Jadi dia pemberian diuretik itu dia untuk semacam ngeluarin cairan dalam tubuh ya. Kalau diuretik itu gejala-gejalanya antara lain hipotensi. Nah, hipotensi itu kekurangan, jadi kadar si tekanan darahnya itu berkurang, takikardia, ekstremitas dingin, dan sering juga disertai sakit perut. Pasien diberi infus NaCl fisiologis dengan cepat sebanyak 15 sampai 20 mg berat badan dalam 40 sampai 30 menit dan disusul dengan albumin 1 gram per kilogram berat badan atau plasma 20 mg kilogram berat badan tetesan lambat 10 tetes per menit. Jadi diinfus ya. Pada kasus hipovolemia yang telah teratasi
teratasi, tetapi pasien tetap oliguria. Perlu diberikan furosemid 1-2 mg kilogram berat badan intravena. Nah, untuk hipertensi sendiri, pada hipertensi dapat terjadi akibat dari toksisitas steroid. Pengobatannya diawali dengan angiotensin converting enzyme inhibitor ARB, AC inhibitor sama ARB, beta angiotensin receptor blocker, kalsium CCB atau angiotensin B adrenergic hingga tekanan darah di bawah persentil 90. Jadi efek samping steroid itu terdapat banyak efek samping yang timbul pada pemberian steroid jangka lama, antara lain peningkatan nafsu makan. Nah, gimana mau diet sedangkan nafsu makannya meningkat? Iya ya. Gangguan pertumbuhan. Nah, untuk anak-anak itu biasanya terjadi gangguan pertumbuhan, bisa jadi dia bakal menjadi kerdil anaknya. Terus perubahan perilaku, jadi lebih perubahan perilaku, peningkatan resiko infeksi, retensi air dan garam, hipertensi, dan demineralisasi tulang. Pemantauan terhadap gejala Cushingoid, pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali, dan evaluasi timbulnya katarak setiap tahun sekali pada pasien SN. Nih, sekarang kita akan belajar sistemik SLE, systemic lupus erythematosus SLE. Nah, ini save dulu ya untuk SN, sindrom nefrotik.